merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan produk kerajinan keramiknya. Tradisi pembuatan kerajinan keramik Pleret sangat erat kaitannya dengan salah satu cerita rakyat masyarakat Jawa Barat yang sangat populer, yaitu Dayang Sumbi. Menurut cerita, Dayang Sumbi yang dalam pelariannya dari Sang Kuryang menggunakan kuda sembrani yang bisa terbang, sempat bersembunyi di Gunung Cupu. Bahkan bekas telapak kaki kudanya masih ada hingga sekarang. Konon, banyak benda milik Dayang Sumbi yang jatuh di daerah Pleret yang kemudian menjadi nama desa dan gunung, seperti Citeko dan Gunung Asepan, yang merupakan penghasil tanah liat untuk membuat keramik. Sebagian besar pengrajin keramik Pleret hingga sekarang ternyata masih meyakini mitos Dayang Sumbi sebagai cikal bakal terwujudnya tanah liat dan beberapa gunung, desa, dan perkampungan di daerah tersebut. Bahkan ada keyakinan pengrajin keramik Pleret yang sangat kuat hingga sekarang, yaitu walaupun tanah liat dipakai secara terus-menerus untuk pembuatan keramik, tanah liat tersebut tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Selain itu, bagi pengrajin keramik Pleret, tanah liat memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan lebih berharga jika dibandingkan dengan beras atau nasi sebagai makanan pokoknya. Kemudian pengrajin keramik Pleret juga berkeyakinan bahwa tanah liat tersebut setelah mereka olah menjadi produk keramik, apapun jenis dan bentuknya pasti ada yang membeli. Jika ditinjau dari segi jumlah deposit, tanah liat Pleret memiliki cadangan yang cukup banyak di daerah Citeko dan sekitarnya. Proses pengambilan bahan baku tanah liat Pleret hingga sekarang dilakukan secara manual dan diangkut ke tempat pengolahan bahan dengan cara dipikul atau menggunakan kendaraan. Pengolahan bahan baku tanah liat Pleret pada awal perkembangannya dilakukan secara manual dengan cara kering, di mana tanah liat hasil penggalian langsung diinjak-injak sampai menjadi bahan siap pakai. Sejak tahun 2001 mulai ditingkatkan teknologinya dengan menggunakan mesin penggiling berbahan bakar solar. Untuk menghasilkan tanah liat yang lebih halus dan bersih juga digunakan pengolahan cara basah atau lumpur, di mana tanah liat hasil galian dimasukkan ke dalam mesin aduk atau mixer, disaring, dan kemudian dialirkan ke dalam kolam lumpur, yang setelah beberapa hari, lapisan teratas dari lumpur tersebut diambil untuk dikurangi kadar airnya dengan cara dijemur. Selain mitos Dayang Sumbi dan tanah liat, pengrajin keramik Pleret juga hingga sekarang masih meyakini bahwa Pangeran Panjunan yang berasal dari Cirebon merupakan orang pertama yang mengajarkan keterampilan membuat keramik di Pleret sambil menyebarkan agama Islam. Mengenai keberadaan Pangeran Panjunan, saat ini kita bisa melihat nama jalan di Cirebon yang mengabadikan namanya, yaitu Jalan Panjunan. Kemudian peninggalannya berupa Mesjid Merah di Kampung Arab, Kecamatan Lemah Wungkuk, dan makamnya yang sering dikunjungi para peziarah di Desa Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Bahkan ada 3 kutukan atau supatanya yang hingga sekarang masih diyakini oleh pengrajin, yaitu pertama, pengrajin keramik yang tidak jujur atau suka berbohong hidupnya akan miskin. Kedua, pengrajin yang ceroboh dan tidak peduli dengan lingkungan dalam bekerja atau membiarkan bekas penggalian tanah liat tanpa diaduk kembali, selama hidupnya akan gali lubang tutup lubang. Dan ketiga, pengrajin keramik yang kreatif dan inovatif hidupnya akan kaya. Agar lebih bersih, halus, padat, dan homogen,
Tanah liat sebelum memasuki proses pembentukan perlu disiapkan terlebih dahulu oleh pembuat keramik melalui proses ngaluluh, ngesrik, dan ngeplok. Ngaluluh merupakan proses memadatkan tanah liat dengan cara diinjak-injak. Kemudian ngesrik merupakan proses membersihkan tanah liat dari pengotor seperti kerikil atau benda lainnya. Sementara ngeplok merupakan kerja lanjutan setelah ngaluluh dan ngesrik, yaitu memadatkan dan menghomogenkan tanah liat dengan menggunakan tangan yang hasilnya berupa tanah liat berbentuk bulat yang siap untuk dibentuk. Hingga sekarang, dalam tradisi pembuatan kerajinan keramik Pleret, dari mulai tahap awal pengolahan bahan baku, pembentukan, dekorasi, pengeringan, dan pembakaran, terdapat pengetahuan dan teknologi tradisional dengan istilah-istilah lokal yang sangat khas dan cukup menarik. Kemudian berdasarkan peranan dan kapasitasnya, pengrajin keramik Pleret terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu pertama, pengrajin pengusaha, kedua, pengrajin pekerja, dan ketiga, pemasok bahan baku. Selain itu, dalam proses produksi juga ada pembagian jenis pekerjaan antara pengrajin laki-laki dan perempuan. Jenis produk yang dihasilkan sentra kerajinan keramik Pleret hingga sekarang terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Keramik tradisional, 2. Keramik fungsi, dan 3. Keramik hias. Dengan demikian, berdasarkan jenis produk yang dibuatnya, pengrajin keramik Pleret juga terbagi ke dalam 3 kelompok yang masing-masing memiliki karakteristik dan kecenderungan yang berbeda. Walaupun sebagian besar pengrajin keramik Pleret merupakan pemeluk agama Islam yang taat, hingga sekarang masih banyak pengrajin yang masih mempercayai adanya roh leluhur atau karuhun yang menguasai tempat penggalian tanah liat, tempat pembuatan dan pembakaran keramik. Karena itu, walaupun saat ini sudah mulai banyak pengrajin yang ragu untuk melakukan, dalam tradisi pembuatan keramik Pleret hingga sekarang masih ada ritual tradisi yang umumnya dilakukan pada saat membuka usaha, memulai proses penggalian tanah liat, membuat dan membakar keramik. Aktivitas tersebut merupakan warisan tradisi yang masih bertahan di sentra kerajinan keramik Pleret sebagai bentuk permohonan izin dan doa kepada pencipta untuk kelancaran usaha serta menjaga keharmonisan dengan alamnya. Tradisi pembuatan kerajinan keramik di Kecamatan Pleret yang hingga sekarang sudah diwariskan sampai generasi kelima, dalam proses pewarisannya terjadi melalui 3 cara. Pertama, pewarisan secara genetik atau vertikal, yaitu turun-temurun dari orang tua kepada anak cucunya. Kedua, pewarisan secara horizontal, yang umumnya terjadi karena ikatan pernikahan. Dan ketiga, pewarisan non-genetik atau pewarisan miring, yaitu pewarisan melalui program yang difasilitasi oleh pemerintah atau belajar secara informal kepada pengrajin yang lebih senior di sentra. Sejak tahun 2005 hingga sekarang, jumlah pengrajin keramik di Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta terus mengalami penurunan akibat terjadinya krisis regenerasi. Hal ini terjadi karena banyak generasi muda pengrajin yang kurang berminat untuk melanjutkan tradisi yang telah diwariskan oleh para orang tuanya. Untuk mengatasi masalah tersebut, sejak tahun 2006, telah dilakukan revitalisasi sentra kerajinan keramik Pleret oleh pihak pemerintah melalui kegiatan pelatihan, pendampingan teknik produksi dan desain, serta bantuan berupa tungku dan peralatan lainnya. Sayangnya upaya tersebut hasilnya masih kurang optimal karena masih ada kekurangsesuaian dengan tradisi lokal dan kebutuhan pengrajin di sentra. Kurangnya kesadaran pihak pemerintah dan tenaga ahli terhadap pentingnya nilai-nilai tradisi lokal dalam pelaksanaan revitalisasi sentra telah menimbulkan kesenjangan dengan harapan dan kebutuhan pengrajin di sentra. Banyak materi dan alat yang diberikan kepada pengrajin tidak bisa diterapkan, sehingga proses pewarisan tradisi pembuatan kerajinan keramik Pleret mengalami hambatan. Untuk mengatasi kesenjangan secara teknis maupun psikologis,
Dalam penelitian disertasi ini dirumuskan model revitalisasi pewarisan tradisi pembuatan kerajinan keramik di Kecamatan Pleret yang pada tahap awal dilakukan kaji banding atau benchmarking terhadap sentra keramik Bizen di Jepang dan beberapa sentra kerajinan keramik tradisional lainnya di Indonesia. Dalam perumusan dan penerapan model revitalisasi yang merupakan gabungan dari 3 cara pewarisan keramik Pleret, dilibatkan pengrajin senior yang dikolaborasikan dengan pembina dari pihak pemerintah dan akademisi dari perguruan tinggi. Selain itu, untuk pihak penerima atau pesertanya, dilakukan pengklasifikasian pengrajin berdasarkan usia, status, dan produk yang dibuat, sehingga materi dan pelaksanaan revitalisasi lebih jelas dan terarah. Dengan upaya tersebut, kekhasan tradisi lokal keramik Pleret dalam aspek mentipek, sosiopek, dan artipek dapat terakomodir dan diadaptasi dalam proses pewarisan tradisi yang lebih humanis dan produktif. Keramik dan proses pembuatannya. Bagi pengrajin keramik Pleret, bukan hanya sebagai benda untuk tujuan ekonomi, lebih dari itu, keramik menjadi personifikasi dan tuntunan hidup agar selalu optimis, jujur, menjaga kelestarian dan keharmonisan dengan lingkungan alam, serta kreatif dan inovatif dalam bekerja. Dalam perkembangan kerajinan keramik di Kecamatan Pleret, dari dulu hingga sekarang, sebenarnya tidak ada tradisi yang berubah, melainkan hanya bertambah. Hal ini terjadi karena secara faktual, antara tradisi yang lama dengan yang baru hadir kedua-duanya. Karena itu, dalam upaya revitalisasi tradisi pembuatan kerajinan keramik di Kecamatan Pleret, yang dapat dilakukan adalah melahirkan tradisi baru yang berbasis pada tradisi lokal yang telah ada sebelumnya.